Oke, kita ketemu di sini lagi. Ya, 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 ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dirimu, Gan. Daripada Aku Bapak Kenapa kembali lagi ini? Afgan Atau kita sengaja. pulang saja ya, Gan. Kenapa? Anu Bu, ada mungkin dari ke-host ada yang pencet close room, jadi tak balik lagi nih Bu. Tidak apa-apa, memang saya masih rindu sama Pak Bambang kok. Aduh, kita Oke, terombang-ambing rasanya ini. Iya. Saya open room lagi Bu, silakan. Oke, nggak apa-apa. Kita dibuat pusing oleh Afgan. Oke ya. Mudah-mudahan kita nggak terlempar lagi. Pusing rasanya. Sampai di sini ketemu Afgan. Itu Pak Asri. Jadi pusing. Makanya sekarang kalau Zoom, kita bawa antimu. Jadi minum antimu dulu baru supaya tidak mual. Oke, tuan-tuan dan nyonya nona yang baik hati dan tidak sombong semua ini. Kita bincang-bincang sedikit tentang YouTube film yang Anda sudah bikin ya. Oke. Overall keren sekali, pakai kata-kata sekali gitu, keren sekali. Jadi Anda sudah bisa menampilkan nilai. Saya ingin nanya satu nih, Tuan Fauzi. Nah, saya kalau nggak ngerjain Fauzi sehari ini, rasanya besok sudah nggak mungkin lagi nih, harus sekarang. Fauzi. Siapa? Anda berperan sebagai apa kemarin itu? Yang mana nih Pak? Yang di situ Anda menilai apa yang Anda perankan? Komitmen mutu Pak. Apa ceritanya? Coba ceritain ke saya. Ya ceritanya komitmen mutu itu kan berbagai upaya untuk kita bekerja secara efisien mungkin dan efektif serta kita mampu berinovasi dan mempunyai kreativitas. Nah, di zaman era teknologi sekarang Pak kan bekerja tidak mesti kita harus menggunakan teknologi sehingga semua pekerjaan dapat efisien dan atau efektif. Apalagi pandemik seperti ini kan Pak, kita pelayanannya untuk pembuatan laporan yaitu bisa bisa dilakukan di rumah. Tetapi kalau untuk pelayanan dalam konteks kami karena dunia medis, dalam arti kami kerja di puskesmas, kami tetap berupaya turun ke masyarakat. Jadi nilai apa itu semua yang Anda perankan? Ada beberapa nilai sih Pak yang termasuk di dalamnya. Pertama adalah nasionalisme juga masuk. Kenapa nasionalisme? Jelasin. Karena bertanggung jawab Pak. Wih, keren. Oke. Terus apa lagi? Terus kalau akuntabilitas itu ada integritas. Oke, good. Kalau masalah etika ada situ Pak. Berpenampilan menarik. Wis. Menyesal saya tanya yang terakhir. Yang terakhir ini tuh menyesal saya tanya. Dia memuji dirinya berpenampilan menarik. Ngerti gitu saya nggak nanya tadi. Ada penyesalan di hatiku. Terus apa lagi maumu? Terserah deh maunya apa lagi setelah menarik. Cuma itu Pak yang bisa disampaikan. Keren. Makasih siapa? Terima kasih. Terima kasih Fauzi. Iya Pak, sama-sama. Siap. Tuan-tuan milenial nih. Oke. Yang ibu dokter ngapain kayaknya? Yang dirawat siapa itu? Kayaknya di rumah deh. Orang di rumah mau dirawat itu kayaknya. Ya, Ceritain dong.
Ya Pak, jadi dalam video kemarin saya diberi tugas sama ketua kelompok untuk menerapkan etika publik dalam pelayanan. Ya, Oke. karena memang sehari-harinya kan profesi saya untuk melayani. Jadi dalam video itu saya saya memvideokan diri saya seperti aktivitas sehari-hari saya. Jadi yang pertama memberikan pelayanan yang profesional, jadi tidak diskriminatif kepada siapapun saya layani, mau dia tidak tanpa memandang status sosialnya. Jadi di situ kan tante saya gambarkan orang yang sederhana, jadi tidak orang yang datang berpenampilan sederhana. Jadi mau dia sederhana, mau dia orang yang berpenampilan rapi atau status sosialnya lebih tinggi, saya tidak membedakan. Jadi dalam nilai etika publik, poin yang saya ambil tidak diskriminatif karena saya berperilaku adil dan profesional. Kemudian di situ ada transparansi di mana saya menjelaskan kepada pasien tentang informasi yang pasien butuhkan. Di video itu ceritanya pasiennya bertanya apa hasil, kan dia khawatir dengan rahimnya ada masalah atau tidak. Jadi saya jelaskan, saya berikan informasi yang sebenar-benarnya kepada pasien. Di situ indikator nilai dari etika publik yang saya ambil yaitu transparansi. Kemudian terbuka, tulus, sopan kepada pasien dan bersikap hormat. Oke, keren sekali, keren sekali. Alhamdulillah, sudah lancar sekali Anda menjelaskannya. Bagus. Iya, terima kasih. Ini Ibu Dokter sudah jelasin itu. Yang terima amplop siapa ya? Ibu-ibu ini terima amplop siapa ya kemarin ya? Ceritain dong. Amplopnya itu. Jangan-jangan ditolak gara-gara nggak ada isinya. Kalau ada isinya, begitu dipegang tipis, enggak. Ayo ceritain dong. Ketawa ngakak dia. Ya, siapa itu? Pemeran laki-lakinya siapa itu? Ya. Iya, Pak. Pemeran laki-lakinya siapa itu? Yang ngasih amplop itu? Kalau diceritanya itu mungkin ceritanya mungkin itu seperti kepala sekolah Pak yang ingin melakukan pencairan dana bos. Oke. Jadi di situ ceritanya itu kan tentang anti korupsi Pak. Jadi di mana untuk kayak misalnya mau mencairkan dana bos itu kan sebelumnya mengusulkan dulu, kemudian apabila disetujui itu mendapat rekomendasi, dan apabila tidak, misalnya apabila mungkin masih ingin harus diperbaiki dulu baru diberikan rekomendasi. Nah kemarin karena ceritanya itu pengajuannya itu masih ada yang keliru, belum tepat, belum sesuai, jadi harus dikembalikan dulu. Tapi ceritanya si kepala sekolah ini karena mungkin sekolahnya jauh, jadi dia memilih alternatif untuk memberi suap atau memberi imbalan agar pengajuannya bisa diterima Pak secepatnya, agar bisa mendapat rekomendasi, kemudian bisa segera mencairkan dana bosnya. Jadi di situ contoh-contoh anti korupsi Pak. Kemudian di situ juga saya mencontohkan etika ketika saat ada yang ingin korupsi, bagaimana caranya kita menolaknya dengan tanpa menyinggung perasaan. Jadi ada etika-etika untuk menolaknya Pak. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi ada anti korupsi, ada etika publik yang walaupun dia menyuap itu menusuk perasaan, jadi kayaknya Anda nggak tertusuk gitu ya. Ya, oke, keren nih, keren. Terima kasih, Anda udah memerankan dengan baik. Tidak cuma perannya, tapi ada value yang Anda tampilkan di situ, ada nilai yang Anda tampilkan di situ. Keren sekali. Suka sekali saya nontonnya. Oke, ada yang apa ya kemarin ya, yang saya inget-inget kok lupa sekarang.
Ini Pak Dokter satu, Pak Dokter satu. Apa yang Pak Dokter perankan ya kemarin ya? Pak Dokter milenial nih. Ya, terima kasih Silakan, atas Pak. kesempatan yang diberi, Pak. Kemarin maaf Ya. Pak, sebenarnya kemarin itu rencananya mau bikin skenario seperti dokter gigi dengan pasien, misalnya pasien habis cabut gigi. Cuman kemarin gara-gara nggak ada temannya, karena teman yang lagi laser juga lagi sibuk, jadinya skenarionya yang mudah, yang nilai-nilai nasionalisme dasar saja. Jadi yang saya perankan di sana Pak itu kita harus adanya, jangan mengajak mereka untuk melakukan aktivitas tertentu di saat jam mereka melaksanakan ibadah. Jadi nilai nasionalisme di sini adalah menghargai teman atau orang lain itu dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Seperti itu, Pak. Good. Keren. Ya. Iya, diajak mancing lagi. Karena hobi, Pak. Ya keren sih. Tapi akan lebih keren kalau Bapak kemas di dalam satu paket kegiatan. Jadi kemarin itu kan artinya oke, Anda lakukan ini dan Anda appreciate ya orang yang mau karena hari Minggu gitu ya. Tapi kalau Anda kemas di dalam pelayanan publik, lebih keren lagi tuh. Jadi Anda bermain melayani apa dengan suatu keyakinan, nggak tahu saya apa ya, yang berbeda, tapi Anda terapkan yang sama saja seperti Ibu Dokter tadi sampaikan. Kebetulan perbedaan sosial tadi ya gitu. Nah, itu jadi match gitu. Kalau memang kalau di luar konteks kerja memang iya gitu. Tapi kita kan mintanya di frame-nya frame kerja gitu. Nah, tapi keren sih ya, keren. Bukan berarti kalau terus orang mau ke gereja terus Bapak hasut, jangan dong kita mancing aja ya. Oke. Ya. Jadi kata-kata milenialnya tadi kenapa tuh pakai milenial ya? Maksudnya biar keren gitu ya, milenial gitu. Agak nggak enak juga nyindir saya tuh, ini yang nonton orang tua nih ya, gitu. Oke, good. Keren sekali. Anda memerankan banyak hal, di membuka dan seterusnya. Oke. Selanjutnya saya mau pingin juga tanya yang lain ya ke ibu-ibu ini. Ibu-ibu ada yang apa lagi ya peran yang ingin saya omongin ya? Bolehlah ibu siapa boleh, supaya saya jangan lupa apa sudah saya ingat tapi nggak saya tulis. Ada yang ingin cerita tentang perannya? Silakan, Bu. Yang ibu. Silakan. Siapa? Ibu siapa? Hah? Kok sepi? Ibu Reni? Jadi apa kemarin? Pak. Reni? Ya, Pak. Iya. Meranin apa kemarin? Kemarin saya memerankan nilai dasar PNS itu dalam bentuk anti korupsi, Pak. Oke. Jadi ceritanya kayak saya melayani masyarakat dalam kepengurusan administrasi kependudukan, Pak. Oke. Selesai melayani masyarakatnya ingin memberikan gratifikasi kepada saya sebagai bentuk hadiah, tapi saya menolaknya, Pak. Oke. Jadi nilai-nilai apa yang itu sebetulnya? Nilai-nilai anti korupsinya itu bekerja dengan jujur, Pak. Kemudian ada nilai dasar akuntabilitasnya, yaitu bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang saya
lakukan. Kemudian untuk nasionalismenya, saya lebih mementingkan mendahulukan kepentingan masyarakat, membantu masyarakat dalam administrasi kependudukannya. Kemudian kalau untuk nilai etikanya, saya lebih ambil ke etika berpakaiannya, Pak. Berpakaian sebagaimana seorang PNS melayani masyarakat. Kemudian untuk nilai mutunya, Pak, komitmen mutunya, saya ambil memberikan pekerjaan yang sebaik mungkin untuk masyarakat, melayani masyarakat. Ya, Pak. Keren, keren. Terima kasih. Ya, jadi ada beberapa nilai. Memang ada satu adegan itu cenderung tidak single nilai gitu ya. Banyak nilai yang terkandung di sana. Keren sekali. Terima kasih. Tuan Paul. Ya, Pak. Apa yang Anda lakukan? Tadi belum ya, Paul ya? Belum ya, tadi belum saya tanya ya. Sekarang baru saya tanya ini ya. Silakan, Paul. Ya, Pak. Belum, Pak. Dalam video kemarin, Pak, tugas kemarin saya memerankan untuk nilai akuntabilitas. Di mana indikator yang dalam video yang saya videokan, Pak, yaitu nilai akuntabilitas yang indikator tanggung jawab, di mana kita memenuhi tanggung jawab kita kepada atasan. Kebetulan dalam bentuk video kemarin saya, dalam bentuk tanggung jawab saya itu membuat sebuah gambar jalan dan di komitmen dan ada juga nilai komitmen mutunya, di mana setelah saya menyelesaikan tugas saya untuk menggambar jalan yang disuruh oleh atasan, saya langsung melaporkan ke atasan sebagai pelaporan bahwa tugas yang telah diberikan sudah dijalankan, Pak. Itu, Pak. Good. Nilai-nilainya yang banyak-banyak apa yang kira-kira Anda tangkap? Nilai-nilai yang lain-lain. Untuk yang akuntabilitas itu, Pak, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tugas, untuk bentuk pengawasan, dan untuk nilai komitmen mutu yaitu efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan juga berorientasi mutu. Oke, good. Keren sekali. Keren sekali bintang film Bollywood semuanya. Oke, mudah-mudahan ini membekas sekali. Apa yang Anda perankan ini mudah-mudahan Anda bawa sampai hari esok untuk cerita ke anak-anak. Bapakmu pemain film nih. Keren. Ya, terima kasih, Paul. Ibu Suliarti, jadi apa kemarin, Nay? Iya, Pak. Nah, kemarin saya memerankan nasionalisme. Oke. Ya, nilai-nilai dasar nasionalisme. Di situ yang saya perankan membantu sesama yang membutuhkan. Ya, pada peran itu ada seseorang yang tidak sengaja berpapasanlah di jalan, terus dia jatuh, kemudian saya membantu. Menolong ya? Gitu, Pak. Ya, menolongnya, Pak. Ada nggak selain nilai nasionalisme yang kira-kira Ibu lakukan di situ? Ibu terapkan? Dari segi tanggung jawab membangun rasa persaudaraan mungkin di situ juga. Good. Keren. Nggak ada lagi? Ada lagi kah yang selain itu? Ada lagi, Bu? Sudah cukup 2? Iya, Pak. Oke, good. Ya, keren sekali. Ya. Jadi ada nasionalisme, ada apa satunya apa tadi Ibu bilang? Jadi tambah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan kita membantu. Boleh tuh. Jadi yang penting penjelasannya. Dari mana kita memandang itu, memandang yang kita lakukan. Jadi
formatnya kita melakukan misalnya nasionalisme dari aspek ini. Tapi jangan lupa itu selalu pandang dari sudut yang berbeda. Karena itu nanti value-nya ada di situ. Gitu, keren. Niputu, Bokputu jadi apa kemarin ya? Iya Pak, di sana kemarin saya berperan sebagai guru. Oke. Guru yang memberikan laporan kinerjanya kepada atasan. Nah, oke. Dan di sana peran saya memerankan nilai-nilai akuntabilitas di videonya. Tetapi pada dasarnya ada banyak nilai-nilai ANIK yang terselip dalam rekaman video kemarin. Akuntabilitasnya, saya di sana bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan dan mampu mempertanggungjawabkan kepada pimpinan. Kemudian untuk nasionalisme, saya rela berkorban waktu untuk mengerjakannya. Kemudian untuk etika publiknya, di sana ada nilai-nilai jujur. Menjalankan tugas sesuai dengan hati nurani. Kemudian untuk komitmen mutu ada nilai efektif dan efisiennya. Untuk efektifnya indikatornya dapat mencapai target, kemudian efisiennya bekerja sesuai berdaya guna dan tepat guna. Untuk anti korupsi di sana saya bisa memperlihatkan sikap disiplin. Artinya tepat waktu saya memberikan laporan kinerja saya kepada atasan. Keren. Nah, banyak deh ya. Jadi seperti itu. Anda pindah-pindah view-nya, pindah dari nilai ini ke nilai ini, loncat ke nilai ini dengan mengaitkan indikator. Ini udah keren tuh. Jadi seperti yang dilakukan oleh Bok Niluh ini. Ya, keren. Good. Terima kasih. Ini Niluh. Siapa yang belum ya? Ibu Tri belum ya? Oke, cerita dong. Oke. Baik Pak, kemarin saya berperan di komitmen mutu. Di situ ceritanya saya sebagai staf melaporkan pertanggungjawaban kepada atasan sesuai waktu yang telah ditentukan. Gitu. Jadi untuk nilai akuntabilitasnya di situ saya mengambil indikator tanggung jawab, di mana kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah ditugaskan oleh atasan. Terus untuk nilai nasionalismenya, halo? Ya. Silakan. Ya, untuk akuntabilitasnya saya mengambil indikator tanggung jawab. Kemudian untuk etika publiknya saya mengambil indikator etika terhadap atasan dengan mengumpulkan tugas sesuai yang diminta secara tepat waktu sehingga menjadi efisien dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi di situ ceritanya mengirimkan tugas melalui email. Oke, good. Ya, gitu Pak. Good. Ya, keren tuh. Keren. Jadi Anda sudah menyampaikan beberapa nilai dalam satu adegan. Jadi mudah-mudahan bisa nggak sulit ya, Tapi secara umum yang membuat saya jauh lebih senang lagi adalah bahwa pada hari ini Anda menjelaskan itu kepada saya. Itu penting buat saya. Jadi dengan adegan-adegan yang sederhana dan kita praktekkan dalam bentuk seperti itu, transformasi ini sudah berjalan, menurut saya sudah berjalan dengan bagus sekali. Ada negosiasi dan seterusnya. Anda sudah melakukan. Seandainya diskusi kita mulai dengan
Anda sudah membaca emosi ya, sudah lulus semua ya. Coba jelaskan akuntabilitas, kira-kira enak nggak kira-kira? Saya tanya, Fauzi, coba Anda jelaskan bagaimana Anda menerapkan nasionalisme gitu. Setelah emosi, pasti enak ya. Saya pikir-pikir mending dibuatin film gitu, buat film inget terus gitu. Anda kemarin adegan apa? Gitu langsung refleks aja, jus gitu. Nah, inilah value yang mudah-mudahan ini bisa dapat dan Anda bisa lakukan. Jadi ini salah satu juga alasan kenapa selain Anda mendapatkan transformasi, Anda nanti akan mempraktekkan dalam aktualisasi. Jadi Anda nanti dalam mempraktekkan aktualisasi, maksud saya adalah tolong Anda jangan merasa bahwa Anda sedang mendapatkan tugas dan tekanan dari kami. Bahwa ini permintaan, bahwa saya harus tugas saya ini. Enggak, tapi Anda sedang bermain-main kayak membuat film gitu, tapi dalam bentuk yang berbeda, dan aktualisasi, Anda sedang sambil membayangkan, sehingga ada rasa fun, jadi bisa mengalir di sini. Enggak seperti yang membuat misalnya skripsi gitu. Wah, ini serius banget nih gitu. Ini enggak. Jadi sambil membayangkan. Karena ini nanti adegan yang Anda isi dengan nilai-nilai aneka adalah adegan-adegan yang memang selayaknya Anda lakukan di kantor. Jadi nggak usah mikir lagi urusan adegannya. Tinggal mencari apa lagi nih ya, gitu yang cuma 3. Kayaknya perlu saya tambah lagi nih, cari lagi 4. Oke, kalau cuma 4 ya. Seperti itu. Jadi kembangin saja. Oke, good. Jadi overall keren, suka saya. Suka dari aspek bagaimana Anda bisa mempraktekkan dengan baik. Oke. Nah, sekarang saya ingin kita sudah diskusi tentang isu Anda belum ya? Sudah belum ya? Belum ya? Belum, Pak. Astaga. Belum, Pak. Siap belum, Pak. Woi, Fauzi emosi banget perasaan. Untung kita nggak ketemu muka. Kalau ketemu muka bisa saya dilempar sepatu. Belum nih, Pak. Kalau sekarang coba lempar sepatu kalau bisa. Pecah lu punya laptop. Oke. Memang ini bukan ranah saya, gitu ya. Isu strategis Anda, tapi nanti akan mempengaruhi apa yang sudah kita diskusikan, sehingga nanti ke depannya tahapan-tahapan kegiatan tuh sudah nyambung dengan isu yang Anda sampaikan. Saya ingin satu volunteer dulu ya. Jadi nanti diskusinya agak keras dengan saya, gitu ya. Setiap saya tanya Anda jawab. Jangan sampai nanti Anda mau jawab malu-malu, enggak. Ini bukan Anda, kita sedang ngetes, tapi saya ingin cari titik ketemunya gitu. Jadi memang untuk menentukan ini cara saya. Ini saya ceritakan sekali lagi. Ini cara saya adalah saya akan emang kenapa? Emang buat apa itu gitu? Itu bukan berarti saya lagi menghina Anda gitu. Tapi Anda harus jawab gitu ya. Oke? Mau ya? Ini game saja ini. Ini permainan saja. Siapa mau jadi volunteer yang mau saya tanya-tanya gitu? Fauzi, coba kita lihat lucunya Fauzi ya. Oke, Fauzi apa isu? Siap. Oke, coba Anda tunjukkan isu Anda. Iya, Pak. Apa isu yang sudah Anda susun? Yang Anda sudah Anda buat? Jadi yang saya angkat itu, Pak, kurang maksimalnya pelayanan kesehatan di masyarakat akibat ketidaktersediaan sumber daya alam yang memadai seperti sarana dan prasarana di PKM, Pak. Oke. Isu Anda itu seperti dialog. Jadi isu itu seperti gini. Saya kasih contoh. Tingginya hoax di Indonesia. Titik. Isu itu. Oh iya, Pak. Seperti kalau Anda yang kesehatan ini tingginya angka stunting. Titik. Gitu ya. Persoalan sebab itu cerita lain. Jangan dicampur-campur sama isu gitu ya. Oke, tangkap. Sekarang kalau saya dari omongan saya, jadi isu Anda gimana jadinya kira-kira?
kurang maksimalnya pelayanan, Pak. Oke, good. Kurang maksimal, oke. Bukan tidak ada pelayanan, tapi kurang maksimal. Kalau kalimat maksimal rasanya kayaknya kurang apa ya? Kurang tepat ya, Pak? Enggak, bukan karena tepat. Kurang keren kayaknya. Kayak Gojek itu maksim. Anda mau bercerita tentang apa sih ini sebetulnya? Persoalan apa? Masalah pelayanan, Pak, yang belum terlalu memuaskan menurut masyarakat, karena ada beberapa komplain-komplain dari masyarakat. Jadi, kalau Anda mau berbicara itu, Anda orientasinya pada apa yang katanya masyarakat. Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, misalnya pelayanan apa gitu. Apakah pelayanan puskesmas secara keseluruhan? Boleh juga disebutkan. Walaupun nanti di penjelasan yang Anda buat bukan secara keseluruhan gitu. Jadi yang dimaksud dengan kepuasan masyarakat ini adalah khususnya tentang pelayanan yang mana gitu. Gitu, Bos. Iya, siap, Pak. Nah, oke. Jadi penyebabnya udah dapat. Penyebabnya pelayanan itu pelayanan apa yang Anda maksud dulu? Pelayanan apa? Khususnya pelayanan tentang keperawatan, Pak. Karena saya kan perawat, jadi saya lebih spesifik ke keperawatan, Pak. Oke, good. Nah, itu nanti ada di penjelasan keperawatan. Jadi rendahnya tingkat pelayanan rumah sakit ini kepada masyarakat atau tingginya keluhan masyarakat, terserah yang Anda yang mau pilih ke mana. Kemudian baru dari situ Anda mencari penyebabnya. Anda udah disampaikan pakai alat-alat nggak? Alat misalnya menentukan isu itu dengan alat yang namanya APKL atau USG gitu ya? Ada, Pak. Anda mau pakai alat yang mana? Isu Anda ada berapa sih? Isu Anda ada berapa? 1, 2, 3? Bahwa sementara ini baru 1, Pak. 1, oke. Berarti kalau Anda 1, sebetulnya udah boleh itu ya. Anda bikin 1, boleh. Kata-kata boleh ini artinya bahwa Anda nggak bakal ditolak. Cuman value-nya rendah. Karena Anda tidak bisa berdemonstrasi menunjukkan Anda memakai alat analisis. Tapi kalau isu Anda bisa 1, 2, 3, kalau yang kantor gede misalnya satu bisnis yang besar kayak pabrik mobil di Toyota gitu ya, ada isu tentang pelayanan, ada isu tentang pemasaran, ada isu ini banyak sekali. Terus dianalisis kira-kira yang isu yang paling signifikan yang harus kita selesaikan dahulu itu yang mana gitu. Nah, itu dianalisis dengan APKL gitu. Nah, jadi Anda tinggal cari isu pendamping lagi. Ya, yang pastinya Anda kan sudah bakal memilih ini. Ini kalau di kerja, nanti di dunia kerja, kita memang benar-benar isu yang sebenarnya. Tapi karena ini dunia lulus dan tidak lulus dan nilai bagus dan tidak bagus, oke lah gitu ya. Anda nanti ini Anda sudah simpen dulu, terus nanti carikan pendamping. Perlunya adalah untuk meningkatkan value Anda. Jadi value Anda ini nanti supaya kelihatan bahwa keren nih, Fauzi menganalisis nih, tahu, menunjukkan kehebatan kita. Jadi kayak Anda tadi muji diri Anda itu kenapa? Nilai apa yang ada puji-puji sendiri tadi? Berpenampilan. Wah. Berpenampilan menarik, Pak, atau rapi. Masih terngiang-ngiang di telingaku. Jadi seperti itu. Jadi nilai oke. Seperti jadi nilai jangan diikuti sebab cerita lain jangan panjang-panjang gitu ya. Oke, good. Nanti kita cerita tentang ininya, tentang selanjutnya analisis penyebab. Yang lain ada yang mencoba? Nggak apa-apa. Nanti kita klinik aja, kita model klinik aja hari ini supaya keluar selesai dengan isu yang sudah
terklarifikasi. Ada Pak Kalbi. Pak Kalbi atau Pak Kalbu nih datang nih. Oh, jadi Pak, izin bertanya Ya. Pak. Jadi isu ini harus lebih dari satu ya Pak? Yang kita angkat nanti untuk perbandingan menggunakan analisa Pak. Ya, iya dong. Kalau Anda cuma satu ngapain dianalisa? Anda kan langsung caplok aja ini isu gitu. Nah, cari isu lagi, isu lain, tapi jangan keluar dari kerjaan Anda gitu. Supaya kelihatan bahwa isu itu serius nih isunya kan gitu. Oke, good. Ada yang ingin coba? Yang guru misalnya. Siapa? Oh iya, Pak Dokter. Ya, oke. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Kalau dari saya, Pak, saya di sini ada mendapatkan 8 isu di tugas jabatan saya sekarang di tempat saya. Dan dari 8 itu dianalisis pakai APKL, didapatkan yang tertinggi itu kurangnya sarana pelayanan gigi dasar di Poli Gigi dan Mulut Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolo Tutu, Pak. Stop. Bagaimana itu, Pak, kalau judulnya seperti itu? Stop dulu situ ya. Stop. Kurangnya sarana pelayanan gigi dasar. Pelayanan gigi dasar. Itu kalau kurang sarana itu emang kenapa, Pak? Maksudnya akibatnya apa? Akibatnya pelayanan gigi dan mulut itu sangat rendah mutunya, Pak. Karena banyak tindakan yang tidak bisa dilakukan di poli gigi itu, seperti menambal gigi, membersihkan karang gigi tidak bisa dilakukan. Cuman bisa mencabut gigi saja. Jadi, karena pelayanan gigi dasarnya tidak kurang Bapak lengkap. bilang tadi sehingga pelayanan kenapa? Sehingga pelayanan menjadi gimana? Tadi karena tidak ada alat-alat itu sehingga Bapak bilang pelayanan tidak komprehensif, Pak. Tidak komprehensif, tidak menyeluruh, jadi bisa dilakukan. Itu isu, Pak. Oh. Jadi Bapak mengatakan bahwa alat-alat ini kurang, gitu ya? Itu bukan isu, Pak. Itu penyebab. Jadi isu itu adalah apa yang nampak oleh masyarakat, apa yang dirasakan oleh orang banyak, gitu ya. Dan saya nggak perlu tanya-tanya Bapak, gitu. Jadi pokoknya kalau pulang dari tempatnya Bapak berobat gigi, saya, aduh, ini nggak bisa. Gimana sih ini Pak Dokter ini ya kan gitu. Itu isu, Pak. Jadi saya kecewa karena pelayanan Anda gitu. Isu ini. Terus baru dianalisis kenapa? Karena sarananya kurang gitu ya. Jadi karena peralatan, itu sebab itu. Oke? Jadi belum isu itu. Walah ini keren nih. Keren. Siap, Pak. Berarti itu memang ini penyebabnya berarti kurangnya sarana. Nah, angkat ke atas sedikit gitu. Nah, ke atas bahwa pelayanan gigi tidak rendahnya tingkat pelayanan gigi misalnya. Tinggalnya pelayanan gigi terus penyebabnya. Jadi nanti Anda jelaskan maksudnya pelayanan itu pelayanan yang bagaimana. Rendahnya tingkat pelayanan dasar apa gigi lah, nggak tahu saya. Anda yang tahu istilahnya. Terus penyebabnya, ya macam-macam. Penyebabnya bisa jadi 10, bisa 12, bisa 3. Kalau kalimatnya seperti ini bisa, Pak? Gimana? Terbatasnya pelayanan gigi dasar yang dapat dilakukan di poli gigi rumah sakit. Terbatasnya pelayanan gigi dasar yang dapat dilakukan kan jadi banyak hal yang tidak bisa dilakukan di rumah sakit ini gara-gara terbatas sarananya gitu. Itu adalah keluhan Anda. Bukan isu itu. Itu keluhan Anda. Anda mengeluh, wah saya nggak bisa gini nih, nggak bisa gini nih, nggak bisa gini. Itu keluhan. Tapi namanya isu adalah yang dirasakan sebetulnya oleh masyarakat. Masyarakat apakah yang Anda layani gitu. Jadi kelihatan gimana ya. Anda kan orientasinya pelayanan. Berarti isunya itu adalah dari akibat pelayanan. Jadi rendahnya tingkat pelayanan gigi, boleh pakai gigi gitu, poligigi di rumah sakit ini gitu. Nah, baru Anda jelasin nanti penyebabnya adalah apa. Tapi kalau yang Anda rasain bukan isu. Itu sih disebut mungkin Anda memang akan memperbaiki sesuatu, tapi
usahakan isu itu dari suara masyarakat. Jadi public oriented begitu Pak ya. Jadi Public oriented. pandangan masyarakat Ya, terhadap service oriented gitu ya, service oriented. Jadi isunya itu dalam dia gimana sih tingkat pelayanan kami Pak gitu. Oh, buruk sekali Pak. Buruknya pelayanan rumah sakit ini apa penyebabnya baru Anda mau cari-cari gitu. Gitu. Nah, bisa sampai 8, bagus sekali, keren sekali Bapak. Jangan-jangan penyebab semua itu. Jangan-jangan penyebab semua itu yang Bapak masukin. Bisa jadi Pak, ini hal-hal yang menyebabkan rendahnya pelayanan di rumah sakit ini. Iya, seperti padahal radiologi gigi tidak ada, terus kesadaran pasien. Itu penyebab semua itu, penyebab semua. Jadi rendahnya pelayanan, penyebabnya radiologi nggak ada, kursinya pakai kursi kayu, ininya pakai dongkrak mobil gitu, mau naikin mulut orang pakai dongkrak mobil gitu. Jadi mengapnya itu agak lebar gini. Kalau kesadaran pasien, Pak, itu termasuk isu atau tidak? Kesadaran pasien yang berkunjung ke poligigi itu untuk mempertahankan giginya masih kurang. Jadi pasien itu suka datangnya tuh nyabut saja, tidak mau dirawat giginya, gitu. Itu isu termasuk isu. Kesadaran pasien yang berkunjung itu untuk mempertahankan giginya itu masih kurang. Bisa jadi juga penyebab itu, karena misalnya rendahnya perawatan gigi, rendahnya tingkat kerusakan gigi masyarakat. Oke, itu bisa diangkat dari situ, Pak. Tingkat kerusakan gigi. Jadi isunya orang sekampung ini bolong semua nih giginya gitu. Itu nggak perlu Pak Dokter ngomong gitu. Saya bisa ngomong. Jadi isu itu usahakan publik gitu ya ngomong gitu ya. Jadi ambil dari situ, ambil dari tingkat kesehatan gigi masyarakat yang rendah. Oke. Itu bisa kita lihat. Bolong lagi gitu. Gitu. Nah, nanti penyebabnya macam-macam. Jadi kesadaran pemeliharaan, mereka itu minta dikit-dikit cabut kan gitu ya. Terserah Bapak lah penyebabnya. Tapi ngambilnya dari situ. Nah, kalau misalnya itu kadang-kadang keluhan kita kan itu masyarakat nggak mau diobati, mintanya dicabut. Ini kan pemahaman ini Bapak yang tahu, bukan isu nih gitu. Itu Pak. Siap Pak. Ya boleh juga Bapak sampaikan, tapi tingkat pemeliharaan gigi masyarakat itu juga sebab ya. Sebab. Jadi kalau nggak dipelihara rusak gigi. Jadi tingginya angka kerusakan gigi jadi yang jadi isu. Nanti penyebabnya pemeliharaan yang oleh masyarakat kurang. Pemahaman masyarakat tentang memelihara gigi yang rendah. Itu sebab semua itu. Nanti bisa penanganannya bisa sosialisasi, bisa dengan penyadaran ada melakukan kegiatan di sekolah-sekolah, banyak sekali. Nah, seperti itu. Oke, good. Siapa? Masih ada yang ditanya? Itu ya kira-kira ya? Ya Pak. Ya, setidaknya ada gambaran kalau misalnya nanti harus public service oriented. Jadi kalimatnya jangan sampai dari kita sebagai. Ya. Siap. Keren. Makasih Pak. Itu lebih keren. Tapi nanti kalau terpaksa dari kita ya nggak apa-apa. Tapi lebih keren kalau itu isu itu memang isu publik ya. Oke. Ada lagi yang pingin? Makasih. Saya pingin guru ya, maka sama-sama. Pingin guru. Ada guru? Yuk, guru coba satu. Nggak ada guru. Nggak ada guru di sini. Ya, silakan. Nuni. Iya, mohon dikoreksi Pak kalau kurang tepat. Ya, jadi kalau di sini malah senang. Jadi di sini ada 4 isu, tapi yang saya ambil di sini yaitu kurangnya bimbingan sikap disiplin siswa. Gitu Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Itu isu atau apa? Nah, caranya itu tadi, nanti yang lain boleh juga niruin pertanyaan saya ini ya. Kalau disiplin itu kurang bimbingan. Iya, kurangnya bimbingan. Kurangnya bimbingan itu tadi terjadi di sekolah, emang akibatnya apa? Ya itu Pak, jadi mereka kan
kan mereka kan pelajar, namun kayak mereka ke sekolah itu kadang masih pakai kaos, padahal kan seragamnya sudah ada. Jadi tidak terlihat seperti seorang pelajar gitu, Pak. Jadi mereka ke sekolah tapi tidak terlihat seperti seorang pelajar karena hanya menggunakan kaos kemudian jalan sekolah. Seperti itu, Pak. Good. Itu yang saya lihat. Jadi anak sekolah di sini kok pakai kaos ya? Ini anak sekolah di sini kok itu isu. Karena yang saya nampak nggak perlu nanya-nanya Anda itu saya. Bahwa penyebabnya apa? Baru saya tanya, penyebabnya apa ini kok anak-anak pada pakai kaos singlet? Baru Anda baru cerita, penyebabnya ini kurang bimbingan ini, Pak, kurang bimbingan. Gitu dong. Berarti terbalik, Pak ya. Bukan terbalik. Jadi itu tadi Anda sudah bercerita tentang sebab. Jadi isu itu usahakan di mindset Anda, isu itu orang nggak pakai nanya udah tahu nih, udah tahu isu ini ya gitu ya. Kalau terus kenapanya baru tanya ke Anda, baru Anda jawab itu sebab. Oke. Sudah paham sampai di sini. Jadi naikkan sedikit. Kalau kira-kira itu tadi persoalannya, naikkan sedikit. Kalau sudah nggak bisa naik lagi, berarti mentok di situ, itu isu gitu. Dengan pertanyaan yang model kayak, emang kenapa gitu. Nah, itu rumus tanya saya itu, emang kenapa? Gitu. Berarti Pak, isunya itu seperti ini, banyaknya siswa yang masih menggunakan kaos ketika sekolah. Enggak. Jadi Anda boleh juga mengangkatnya dari rendahnya disiplin, tingkat disiplin kedisiplinan siswa. Tingkat disiplin. Terus Anda nanti kasih penjelasan yang saya maksudkan, rendahnya kedisiplinan tuh berpakaian serampangan, pakai sendal, pakai ini, itu disiplin kan. Penyebabnya apa? Kurangnya bimbingan, dan seterusnya. Gitu, Bos. Iya, terima kasih Pak. Nah, ini jadi Widaya Suara Utama itu modalnya emangnya kenapa? Gitu. Itu modal saya itu, modal satu-satunya, dan orang lain nggak bisa niru saya. Ada lagi? Ayo, siapa? Siapa lagi? Ibu dokter ini kayak ragu-ragu mau ngomong nggak? Ayo ngomong dong. Pak. Dari yang saya tangkap dari saya penjelasan. kok nanti kalau ngomong. Siap, Pak. Gimana? Begini Pak, dari yang penjelasan yang Bapak jelaskan barusan, yang saya tangkap sepertinya isu saya ini juga sebab. Jadi isu saya itu ada 4. Tapi dari analisis yang paling yang paling tinggi poinnya itu rendahnya kepatuhan keluarga pasien rawat inap terhadap protokol kesehatan, terutama penggunaan masker saat jaga pasien di rawat inap. Tapi sepertinya bisa jadi itu isu. Oh, bisa isu. Bisa jadi isu itu. Karena kan protokol kesehatan itu kan tuntutan ya. Jadi sudah ada 4M gitu ya. Jadi mungkin rendahnya disiplin pengunjung terhadap protokol 4M. Nggak, bisa jadi gitu. Yang nampak itu kan dia nggak pakai masker, nampak itu oleh saya. Misalnya mereka nggak pakai masker semua gitu kan. Waduh, ini nggak pakai masker nih, kenapa nih? Jadi isu. Jangan ke rumah sakit itu, kenapa? Pasiennya semua nggak pakai masker. Isu tuh, isu. Nah, jadi bisa. Kalau Anda bisa naikkan lagi sedikit lagi misalnya, tapi rasanya kayak nggak terlalu perlu tinggi lagi, stop di situ aja boleh gitu ya, bahwa tingginya rendahnya kemauan pengunjung menggunakan alat ya kayak masker atau apalah ya, Anda yang tahu istilahnya, itu boleh itu jadi isu karena nampak. Saya boleh pakai isu. Bisa. Tapi penyebabnya gimana? Maksudnya gimana maksudnya? Iya, tadinya itu malah saya berpikirnya mungkin yang harusnya jadi isunya itu berarti
meningkatnya kasus konfirmasi COVID misalnya di puskesmas. Nah, sebabnya itu salah satunya karena itu pengunjung banyak yang tidak patuh Oke, protokol. good, boleh. Boleh. Ya, Iya, makanya Pak. saya tadi bilang kalau ini Anda mau angkat satu tingkat, kalau masih bisa angkat gitu. Kalau enggak, karena sudah kelihatan kan, kalau orang-orang nggak pakai masker di kantor puskesmas itu gila tuh, nggak pakai masker tuh, ini isu, ini sudah isu ini karena kelihatan di mata. Tapi kalau ada akibat yang menonjol lebih dari itu di atasnya, boleh juga Anda pakai misalnya meningkatnya kasus COVID ini di wilayah kerja puskesmas Anda gitu. Nah, penyebabnya salah satunya adalah tidak pakai masker. Nah, nanti Anda akan menggarap tidak pakai masker ini bagaimana gitu ya. Apakah dengan sosialisasi dan seterusnya. Pasti arahnya ke situ, saya lihat-lihat. Iya. Ya oke, it's okay. Oke, kalau Anda bisa ngangkat satu tingkat itu tadi boleh itu. Bagus malah. Cuma begini Pak, kendalanya kan harusnya ini kan ada inovasinya. Nanti kan berujungnya pengangkatan isu ini kan harus ada penyelesaian dan inovasi. Cuma kalau saya takutnya saya angkat isu COVID terlalu luas, sedangkan ini kan 1 bulan masa pandemi Anda di sini. Iya, jadi maksudnya dalam aktualisasi saya takutnya tidak ada solusi kalau yang saya angkat itu yang sebabnya Pak, yang meningkatnya kasus COVID itu. Karena luas. Jadi gini, untuk semua. Jadi kalau kita angkat isu stunting, isu COVID, isu macam-macam, kemudian termasuk guru tadi yang disiplin tadi, nggak harus dalam 1 bulan itu COVID-nya jadi turun, stuntingnya jadi hilang gitu ya. Enggak, gitu. Kan gini, Anda misalnya, saya nggak tahu lah kalau COVID, saya bercerita tentang stunting ya, Anda bisa tangkap mudah-mudahan, kan gampang kan ini. Ada tingginya angka stunting di wilayah kerja puskesmas X, oke? Setelah itu dianalisis, ketemu ada beberapa penyebab tentang stunting itu. Ini. Yang akan saya ambil adalah karena saya suka ASI gitu ya, tentang ASI eksklusif, rendahnya pemanfaatan ASI eksklusif gitu ya. Kita stunting. Oke, benar ya masalah stunting isu. Nah, itu saya terus berpikir lagi tentang 1 bulan. Jadi ini kita sudah tinggalkan stunting, kita sudah ketemu di ASI pun kita ukur 1 bulan. Apa yang akan kita lakukan dengan ASI? Misalnya, saya akan melakukan door to door, memberikan penyuluhan tentang ASI eksklusif kepada ibu hamil. Ibu hamil, padahal puskesmas ini ada 13 desa misalnya, ekstrimnya gitu. 13 desa dalam waktu 1 bulan. Oke, kalau gitu saya ambil 1 desa. 1 desa pun kalau yang hamil banyak sekali, rasanya 1 bulan nggak, 1 RT. Gitu. Jadi buat sampling 1 bulan tuh Anda mampunya di mana gitu. Jadi terus begitu 1 bulan selesai, bukan berarti stuntingnya turun, nggak. Target Anda kan bercerita tentang ASI eksklusif. Yang nanti ujung-ujungnya ke arah stunting, kapan-kapan itu gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi jangan membayangkan Anda akan menyelesaikan COVID-19. Ya nggak mungkin lah ya gitu. Tapi Anda melakukan bahwa target Anda sudah kelihatan bahwa orang di puskesmas sudah mulai pakai alat bantu. Apakah itu menyelesaikan COVID ya? Ya paling enggak saya sudah andil di dalam bagian COVID itu, saya sudah andil di lingkungan ini. Lingkungan saya sudah pakai masker semua nih gitu. Itu it's okay. Gitu, Bu. Paham ya di sini ya? Ya, jadi Pak. Yang lain juga paham ya, 1 bulan tadi ya. 1 bulan itu batasan harus sukses. Supaya sukses, ukur kemampuan. Nah, ukur kemampuan, terus ukur wilayah yang dikerjain gitu ya. Jadi jangan satu wilayah gitu ya, wilayah 13 desa, 1 bulan ngos-ngosan gitu. Begitu kumpul lagi Anda harus seminar, Anda mengatakan belum selesai. Oh, nggak boleh itu, nggak boleh.
Jadi harus ada. Jadi artinya bahwa kalau ini luas, kita cukup memberikan prototype, sampling gitu, sampling yang ini loh yang sudah saya kerjakan, dan ini nanti jangka panjangnya Anda sampaikan, jangka panjangnya akan saya selesaikan ke semua wilayah gitu. Jangka panjang, panjang seberapa ya? Panjang sekali. Gitu. Oke, sampai di sini nangkep ya? Ya Pak, terima kasih. Nah, sudah senyum dokternya. Saya enak nih. Udah nggak perlu di USG lagi, Ibu Dokter. Oke, itu tadi Suke. Ada lagi yang nggak apa-apa? Ayo, diomong supaya tuntas di sini. Sudah sih Pak, saya Pak. Oh, oke. Kena. Ibu Dokter ngomong apa tadi? Ya Pak, saya cukup dulu Pak. Oh, cukup dulu ya, oke. Ya Pak, makasih Pak. Ya, Ibu Sulianti. Apa maunya? Saya di sekolah ada beberapa isu, tapi yang paling menonjol itu adalah ketidakefisiennya pembelajaran daring dan luring di sekolah SDN Kota Raya. Apa bisa seperti itu, Pak? Maksudnya tidak efisien itu gimana, Ibu? Ya, maksudnya tidak berjalan dengan lancar. Maksudnya karena ada beberapa kendala di situ. Kendala ada beberapa kendala seperti kurangnya konsentrasi siswa dalam belajar, ya karena kebanyakan kuotanya itu mungkin hanya dipakai untuk game. Oke. Saya tangkap kemudian, sudah. Oke ya. Oke, saya tangkap itu dulu. Ya, kalau itu siswa kuotanya dipakai game dibanding dipakai sekolah gitu ya, itu berarti tidak efektif kan ya? Iya. Tidak efektif atau mungkin tidak efisien. Apa sebabnya? Apa akibatnya? Ya, akibatnya tugas-tugas yang diberikan melalui daring itu ya kadang tidak dikerjakan. Oke, tidak dikerjakan ya. Stop dulu. Jangan karena dulu. Stop dulu. Pelan. Supaya saya pelan-pelan mengikuti. Kalau tugasnya tidak dikerjakan, tugas-tugas sekolah, emang terus kenapa? Akibatnya apa? Ya, akibatnya tidak ada tugas yang di-store kepada guru yang seharusnya mungkin pada pembelajaran berikutnya sudah harus melangkah pada pembelajaran berikutnya, tapi karena tugas-tugasnya belum selesai ya mungkin terhambat. Oke, sudah mulai hampir sampai nih. Ini kalau orang mau ke Surabaya udah mulai ada sinyal mau nyampe. Kalau sekarang pertanyaan saya, kalau ini belum disetor, Ibu bilang berarti nggak bisa dilanjutin nih untuk tugas berikutnya, oke? Iya. Oke. Kalau itu terus begitu terus nggak bisa dilanjutin, akibatnya apa kira-kira? Ya, pembelajaran tidak berlanjut, Pak. Kalau pembelajaran tidak berlanjut, terus akibatnya apa? Jawab terus. Ini kita sedang main-main ini, cuman saya pura-pura kayak serius. Padahal saya nggak mikir apa-apa nih. Akibatnya apa? Hajar, Bu. Saya pura-pura serius nih, gitu. Sambil supaya Ibu kelihatan agak. Kalau pembelajarannya tidak berlanjut, Pak, kasihan anak-anak yang sudah store tugasnya. Mereka kalau dari aspek sekolah, dari aspek sekolahan, kalau pembelajaran tidak berlanjut, kenapa? Apa akibatnya? Jangan kepada anak-anak. Oke. Forget about anak-anak. Lupakan anak-anak dulu. Kalau pembelajaran tidak lancar begitu, akibatnya apa? Ya mungkin tidak. Apa lagi ya? Ibu ngajar tujuannya apa? Ada nggak target-target Ibu mengajar? Ibu mengajar, Ibu guru apa? Guru kelas? Guru pendidikan agama Islam, Pak. Guru pendidikan agama Islam. Ibu dikatakan sukses mengajar anak-anak itu dari mana saya tahu?
Kalau Ibu katakan sukses. Iya, iya Pak. Kalau Ibu dikatakan sukses dalam mengajar, itu ukurannya apa? Ya mungkin dari sebagian dari nilai yang didapatkan siswa. Itu isu, Bu. Oke, sudah mulai dapat kan? Sampai di sana ngos-ngosan akhirnya dapat. Oke. Nilai itu terbuka untuk publik, oke? Pada saat saya sebagai ibu-ibu arisan, aduh anak saya pelajaran agamanya dapat 4. Oh saya hebat, anak saya dapat 2 nih gitu. Wih, Pak, 2 itu bukan belajar renang tuh, juara 2, juara 1 enggak, 2 itu 20%, capaiannya 20%. Artinya yang jadi isu untuk pendidikan ibu itu adalah capaian nilai belajar. Itu isu. Jadi saran saya ibu masuknya isunya itu dari situ. Capaian nilai belajar siswa dalam pelajaran agama ini rendah. Oke. Penyebabnya apa? Penyebabnya yaitu tadi yang ibu ngomong karena daring tadi ininya dipakai main game. Nah, itu dari situ. Kalau dia daring dipakai main game, yang tahu kan ibu, bukan saya. Isu saya itu orang luar itu publik itu ngeliatin dari buku raportnya itu tidak nyampe. Gimana ini gurunya ini? Ini anak segini banyaknya nggak nyampe semua agamanya. Nanti timbul agama baru, agama nggak nyampe namanya. Gitu. Ayo, gitu dari situ Bu isu itu. Jadi paham sampai di sini, Ibu? Kira-kira isu Ibu apa? Mungkin seperti ini Pak, rendahnya perolehan nilai pada pembelajaran daring, khususnya pendidikan agama Islam. Oke, hilangkan kata daring karena daring itu sebab. Ibu kan nggak ada di raportnya pelajaran daring agama. Ambil kalimat di situ aja di target Ibu di belajar. Rendahnya capaian nilai belajar agama Islam di SD, gitu misalnya, gitu. Selesai sudah. Nah nanti penyebabnya yaitu tadi karena daring dijual apa namanya, pulsanya dipakai main game, dipakai pacaran, kirim SMS, kirim WA, selesai sudah itu si Paul itu berarti yang kayak gitu daring itu. My daring I love you gitu itu ya, keliru dia. Daring itu bukan itu. Bukan daring I love you. Itu. Sudah cocok, Bu? Iya, makasih Pak. Oke, aduh. Enak gitu kalau sudah cocok, pas saya agak longgar. Jadi kalau saya gini-gini tuh bukan lagi mikir, memang lagi gaya itu, Bu. Pura-pura mikir biar kelihatan serius. Kan ini Widya suara utama. Jadi pakai begini lagi kelihatan, wah dia pikir kan padahal nggak mikir saya. Tapi ini rahasia, jangan bilang-bilang. Ada lagi, ayo siapa lagi yang perlu saya pikirkan? Sinta sudah mau ngomong? Belum? Itu ini ya Ibu Tri dulu. Ibu Tri. Iya, terima kasih Pak. Dari penjelasan Bapak yang saya tangkap, sepertinya yang saya angkat juga kebanyakan mungkin sebab, karena bagaimana masih bingung, kadang masih keliru untuk menentukan mana isu, mana sebab. Itu Pak. Kalau di sini saya dapat itu ada 6. Oke. Iya, ada yang pelayanan di dalam yang gedung. spesifik yang ibu sudah akhirnya udah pilih kira-kira yang mana? Iya, kalau untuk pelayanan di puskesmas boleh saya ambil juga pelayanan di luar gedung Pak, seperti posyandu. Silakan. Apa bunyinya, isunya? Ini di sini isunya rendahnya kunjungan di posbindu penyakit tidak menular. Rendahnya kunjungan di posbindu penyakit tidak menular. Oke, good. Bisa. Kebetulan kan saya pemegang program penyakit tidak menular. Jadi selama ini capaiannya rendah
Sehingga banyak yang masuk dalam penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terdeteksi. Good, Kira-kira keren. bagaimana itu, Pak? Keren. Bisa. Bisa Ibu ambil dari isunya itu diambil. Saya juga bisa ngomong gitu. Sepi ya, puskesmas di sini bikin habis uang negara aja dibuka nggak ada yang datang. Nah, itu bisa isu tuh. Isu, oke. Tapi Ibu juga bisa isu yang Ibu ambil dari data. Jadi misalnya tingginya angka hipertensi di wilayah kerja. Boleh. Jadi diambil dari tingginya hipertensi. Memang tinggi tingkat hipertensi misalnya di tempat Ibu. Ibu mau khususnya nanti nembak ke hipertensi? Oh, kalau untuk rencananya saya Pak nembaknya di posyandunya. Oh, Itu kan posyandunya. dilaksanakan di luar gedung. Iya. Selama ini juga di puskesmas yang jadi masalah itu kan penyakit tidak menular merupakan salah satu program esensial di puskesmas. Tetapi merupakan program yang capaiannya sangat rendah. Padahal itu menyangkut itu isu. masyarakat. Ibu udah ngomong isu semua itu. Capaian. Nah, itu capaian itu bagus sekali tuh yang Ibu bilang itu. Capaian program kunjungan apa itu tadi itu yang Ibu ngomong itu keren tuh jadi isu. Karena ini memang Ibu ambil dari sebuah fakta yang harusnya Ibu mencapai sekian kayak nilai sekolah tadi. Rendahnya capaian nilai kunjungan di puskesmas ini rendahnya itu gitu ya, rendahnya capaian di puskesmas ini gitu. Sudah, nanti baru penyebabnya Ibu korek-korek mana yang Ibu akan tangani gitu. Keren, good. Ya, kalau untuk misalnya ini kan diberikan waktu 1 bulan, apakah tidak terlalu luas atau bagaimana, Pak? Itu tadi. Jadi Ibu kan temukan penyebabnya. Penyebabnya ada katakanlah penyebabnya ekstrim ada 10 gitu ya. Penyebabnya ini. Yang akan Ibu selesaikan itu adalah penyebab. Oke? Bukan terus jadi rame. Begitu Ibu ngomong gitu terus puskesmas rame. Itu isunya puskesmas sepi gitu ya. Tapi penyebabnya adalah misalnya salah satunya adalah mereka lebih percaya dukun dibanding puskesmas, oke? Misalnya oke. Satu wilayah itu 13 desa yang seperti saya bilang tadi. Nah, Ibu kalau yang mau perbaiki apa? Ya ini, kepercayaan mereka supaya nggak ke dukun, tapi ke puskesmas gitu. Oke, dengan cara yang seperti ini. Oke. Dalam 1 bulan kemampuan Ibu berapa RT, berapa desa, berapa itu aja yang digarap jadi dalam 1 bulan. Bukan menjadi puskesmasnya jadi rame, enggak. Gitu. Sama seperti stunting tadi. Jadi misalnya minimal 1 RT ini saya garap dalam 1 bulan. Begitu 1 bulan Ibu tunjukkan buktinya. Ini saya sudah melakukan door to door, memberikan pemahaman mereka bahwa kalau ke dukun ini nggak ada ukurannya, kalau kami ada ukurannya dan ini sebagainya. Dan itu yang menjadikan value Ibu. Itu pun kalau toh mereka mau percaya atau enggak itu cerita lain lagi. Tapi progres Ibu sudah melakukan kunjungan ke dalam 1 RT itu progres itu. Gitu. Paham sampai di sini ya? Ya, Pak. Oke, jangan terus jadikan kalau kepin rame buka pasar murah di puskesmas, jual sembako, rame itu. Puskesmas rame kok senang. Harusnya Ibu kalau sepi gitu senang, berarti nggak ada yang sakit. Tapi ini lain ya, karena dia nggak mau datang. Oke, good, keren Bu. Oke. Iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Paul cuma ngangguk-ngangguk kayak boneka yang ngangguk-ngangguk gini aja kamu. Kamu pernah tahu ada boneka yang kalau ada pernya kalau dipegang tuh dung terus ngangguk-ngangguk. Ya Pak, yang bisa ditaruh di dashboard mobil. Itu sudah senang saya dengar kamu ngomong itu. Iya di mobil yang gini-gini. Yang gini-gini. Siapa lagi? Ayo, Paul. Saya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari tugas yang lalu-lalu Pak, isu yang saya masukkan itu yang
mungkin juga sama dengan kebanyakan teman-teman yang lain. Mungkin kalau saya jelaskan mungkin kayak penyebab begitu. Oke, kita Tapi cari isunya di sini. iya, tapi setelah saya dengar penjelasan dari Bapak untuk beda isu-isu teman-teman yang lain, mungkin kan saya dari dinas PU berhubungan dengan jalan. Mungkin isunya itu mungkin kurang layaknya kondisi jalan begitu, Pak. Oke. Isu yang iya. Kurang Kayaknya layak itu Anda maksudkan gimana? Kurang layak itu yang gimana? mungkin banyak jalan yang perlu pemeliharaan. Misalnya ada jalan berlubang, jalan yang memang masuk dalam tugas kami sebagai dinas kabupaten, mungkin kurang pemeliharaannya, Pak, begitu. Atau ada pun bangunan, ya. Halo? Halo, Pak. Iya. Iya, saya yang mati ini. Saya yang mati. Saya yang agak megap-megap ini sinyalnya. Bentar. Sorry. Satelit saya mati. Ya, halo. Dengar, Paul? Ya, Pak. Oke. Anda mulai di pemeliharaan tadi gimana? Di pemeliharaan tadi, yang kita pemeliharaan jalan. Ya. Kan misalnya isunya ini kurang layaknya kondisi jalan. Mungkin penyebabnya itu karena kurang lengkapnya pemeliharaan jalan atau kurang intensifnya pemeliharaan jalan dan juga kurang lengkapnya bangunan pelengkap jalan. Kalau istilah jalan itu fungsi jalan. Jadi kan ada fungsional jalan, misalnya ruas rendahnya fungsi jalan ruas Palu Donggala misalnya gitu. Nah, rendahnya itu kan udah jelas. Masyarakat juga ngomel-ngomel, jalan hancur gitu. Nah, itu bisa dibahasakan dengan rendahnya fungsi jalan. Jadi dia tidak berfungsi untuk melayani gitu. Bisa seperti itu. Nah, penyebabnya baru nanti Anda bilang rendahnya tingkat pelayanan, rendahnya apalagi gitu. Jadi bisa jadi fungsional. Kira-kira yang Anda mau lakukan apa kira-kira? Yang Anda pikirkan ini sekarang? Kalau saya, Pak, memang tentang kondisi kelayakan jalan dengan inovasinya mungkin dalam beberapa jangka waktu tertentu mungkin ada dilakukan pemeriksaan kondisi jalan yang membutuhkan pemeliharaan jalan, Pak. Seperti itu. Pemeriksaan kondisi jalan tuh yang Anda maksudkan ngapain tuh ya? Meriksa gitu aja. Oh, ini jelek, oh ini bagus. Gitu aja. Atau ada hal yang dilakukan lebih spesifik? Kalau lebih spesifiknya setelah dilakukan pemeriksaan kondisi jalan, dilihat dari kan kalau kondisi jalan ada kayak kondisi rusak berat, ringan, sedang, dinilai dari itu, Pak, dan juga dinilai dari fungsinya. Misalnya seberapa banyak kendaraan yang lewat dan untuk apa kendaraan lewat di situ, mungkin untuk mengangkut angkutan dari pasar atau apa dari satu desa ke desa lain gitu, Pak. Jadi diprioritaskan dari kondisinya yang rusak berat, ringan atau sedang, dan juga dari fungsinya. Ini jalan untuk menghubungkan perekonomian begitu, Pak. Iya. Jadi saya pikir kalau Anda berbicara LHR gitu ya, lalu lintas harian rata-rata gitu, kemudian fungsi jalan gitu ya, ya itu kan nggak ada yang kita lakukan gitu. Berarti Anda cuma mendata gitu aja gitu ya.
Apa ya yang akan Anda lakukan? Kan gini, ada satu ruas jalan yang rusak berat, gitu ya. Jadi tidak berfungsinya ruas jalan X ini. Nah, penyebabnya apa? Itu yang penting kan gitu. Penyebabnya misalnya pemeliharaan yang nggak benar gitu ya. Terus ditanya lagi, pemeliharaan yang nggak benar itu apa sebabnya? Misalnya Anda bilang, karena datanya yang nggak benar. Nah, datanya nggak benar kenapa? Karena model surveinya nggak bercerita yang benar gitu ya. Nah, kemudian Anda akan menyelesaikan dengan cerita survei yang benar. Bisa jadi begitu. Jadi nggak memperbaiki jalan itu, tapi Anda membuat satu metode survei yang bisa menunjang itu tadi gitu. Bukan berarti kalau Anda 1 bulan ini yang tadi Anda bilang jalan rusak menjadi jalannya bagus kayak ibu-ibu, bapak-bapak yang kesehatan tadi. Jadi Anda ambil dari satu bagian dari penyebab kerusakan jalan ini. Bisa pendataannya, bisa surveinya, bisa apanya gitu. Gitu, Paul. Saya khawatirnya kalau Anda nanti cuma berkutat di memisahkan ini jalan kelas 3, kelas 1, kelas 2 gitu ya. Terus nyambungnya ada di mana dia gitu dengan kerusakan jalan. Karena nanti tapi bisa juga Anda sambungkan, berarti itu menjadi data bahwa ini data jalan untuk khusus Gandar misalnya 3 ton. Nah, ini menjadi data bahwa kemampuan ini 3 ton Anda serahkan kepada yang pimpinan Anda, ini jalan untuk 3 ton. Sehingga nanti keputusan selanjutnya pimpinan memutuskan ya dengan kerjasama dengan mungkin perhubungan bahwa ini nggak boleh yang lebih dari 3 ton misalnya gitu supaya tidak rusak gitu. Nah, nggak tahu saya Anda yang mau ambil yang mana tuh yang mau ambil kegiatannya dari uraian jalan rusak tadi. Yang mana yang mau ambil? Saya agak tertarik juga dengan usul dari Bapak, saran dari Bapak yang tentang untuk sistem perencanaan ke depan yang perlu diperbaiki. Oke, sistem yang gimana yang diperbaiki? Sistem yang model yang mana? Yang cara untuk bersurvei jalan tersebut. Nah, jalan ini untuk ambil dari surveinya. Iya. Oke, bisa jadi. Oke. Iya. Bisa. Ya nanti diomongin sama mentor lah ya. Apa sih yang penyebab ininya? Nanti siapa mentor kamu? Kebetulan mentor saya salah satu kepala seksi di bidang sini, Pak. Kepala seksi pemeliharaan jalan, rehabilitasi jalan. Namanya Pak Iwayan Robinson. Wih, keren juga namanya. Keren juga. Ya nanti dikonsultasikan dengan mereka. Tapi bentuk isunya itu nampak sebetulnya. Jadi tingginya angka kerusakan jalan boleh di ruas. Misalnya spesifik mau Anda katakan ruas boleh. Tingginya kerusakan jalan di ruas Parigimbu misalnya gitu. Atau ruas Donggala mana gitu ya. Nah, bisa juga gitu. Nah, terserah Anda. Karena langsung nampak isunya gitu. Oke? Ya, Pak. Terima kasih Pak bantuan. Ya, oke. Siapa lagi? Tak bernapas. Siapa lagi? Jam berapa ini? 11.30. Oke, 30 menit supaya kita masuk ketemu lagi. Nanti kita sudah masuk ke dalam uraian kegiatan dengan nilai-nilai. Supaya clear dulu isunya dulu di sini. Supaya nanti kita masuk nggak sia-sia. Nanti jangan-jangan masuk ke tahapan kegiatan, isunya masih bermasalah. Isunya menjadi isu nanti. Oke. Ada yang mau? Oke, silakan. Butuh ya.
jadi bingung mendengar tadi penyampaian antara harus sebab dan bingung. isu. Harus bingung. Mungkin bisa juga jadi sebab ini Pak. Ya, oke. Ada 3 isu yang saya amati di tempat kerja saya. Terus yang saya ambil itu isunya kurangnya minat belajar siswa. Begitu Pak, bagaimana itu? Belajar apa itu? Belajar apa? Kurang berminat itu? Semua sih rata-rata guru Oh, bilang semua. begitu. Oke. Anda guru kelas? Saya guru bidang studi Pak IPA. IPA, oke. Kalau dia minat belajarnya rendah, emang kenapa? Minat belajarnya rendah ya jadinya bermain terus. Kalau minat belajarnya rendah jadinya tujuan pembelajaran tidak tercapai Pak. Tujuan pembelajaran tidak tercapai kelihatan dari mana? Dari nilai sama seperti Itu dia. Itu dia. Rendahnya capaian nilai yang itu tadi itu isu. Rendahnya capaian nilai. dirubah. Rendahnya capaian nilai. Anda kan akan memperbaiki model atau metode pembelajaran dari mata pelajaran apa? Kalau saya IPA Pak. IPA. Rendahnya capaian nilai belajar IPA. Kalau Anda mau panjangin lagi di kelas ini SMP atau apa SMP ini gitu misalnya. Gitu, Bos. Baru penyebabnya tadi itu, penyebabnya apa namanya? Minat belajar kurang, metode, mungkin metode juga. Metode. Nah, nanti ada garap yang biasanya metode ini sarana prasarana. Jadi Anda tadinya sarana prasarana nggak ada di situ, Anda memodifikasi, Anda membuat sarana prasarana misalnya untuk IPA, alat prakteknya ada alat praktek yang sederhana, misalnya membuat apa namanya ini alat ukur air hujan pakai botol yang dikasih, ya kayak gitu-gitu, macam-macam gitu. Jadi itu tapi konteksnya harus ukurannya itu tadi, capaian nilai belajar siswa rendah. Itu kalau menurut saya, saran saya gitu. Karena itu yang bisa kita ibu-ibu di arisan bisa bahas, itu nggak perlu guru nggak usah datang di arisan, ada di pengajian, ada di pura lagi mau sembayang itu purnama ngomongin sialan anak saya IPA-nya rendah gitu. Nggak usah gurunya datang udah tahu itu ibu-ibu. Itu isu. Oke, sampai di situ ya. Oke, dapat ya. Oke, good. Ayo kita berisu lagi. Siapa lagi? Siapa yang belum ya? Yang belum saya dengar suaranya ya tentang isu. Reni sudah tadi. Reni isunya sudah? Iya Pak, belum. Ya? Oh belum. Belum Pak. Ya. Sekarang, sudah kan sekarang? Iya Pak. Ya. Jadi saya ditempatkan di kantor camat Pak. Oke. Kemarin itu lihat ada kayak isu begitu, ada 2. Kemudian setelah menggunakan aplikasi itu apa namanya metode APKL, saya dapat yang paling tinggi itu belum optimalnya pengelolaan pengarsipan di kantor camat. Good. Oke, stop di situ ya, itu ya. Kalau dikelolanya nggak bagus, apa emang risikonya? Mungkin lebih ke sistem pelayanan. Pelayanannya kurang efektif, Pak. Efektif dan efisien. Tuh dia. Itu isu. Malas nih ngurus di kecamatannya si Reni ini. Lama. Itu isu. Masalah arsip itu terhambur, tumpah. Saya nggak tahu. Nggak perlu tahu saya. Berisu itu nggak perlu tahu penyebabnya. Pokoknya isu dong gitu ya. Nah, baru Anda dengar isu itu, Anda telisik. Apa nih? Baru ketahuan, oh ini penyebabnya nih. Salah satu penyebabnya adalah arsipnya ini
Semrawut bahasa Inggrisnya gitu. Nah, di situ. Jadi isunya it's okay, nggak ngerubah apa yang akan Anda tangani, tapi isunya aja agak diangkat lebih tinggi, sama seperti puskesmas. Jadi rendahnya tingkat pelayanan administrasi misalnya, rendahnya tingkat pelayanan administrasi di kantor kecamatan. Wah, Kecamatan Cirenja, kecamatan apa ya? Kecamatan Cirenja. Sekarang aja. Kecamatan apa itu, Reni? Kecamatan Mepanga, Pak. Oh, Mepanga, yo deket Basi sana. Ya udah. Jauhnya kamu sekarang ada di mana nih sekarang? Ada di Kota Raya, Pak, desa Kota Raya. Ini nggak konsisten nih orang. Dia bilang desa kota. Jadi yang benar tuh kamu tinggal di desa atau di kota sebetulnya? Di desa, Pak, cuman namanya Kota Raya. Nah, itu kan nggak konsisten. Sudah malas deh ngomong. Kamu suka berubah-berubah orangnya. Kita akhiri saja hubungan kita. Kamu nggak konsisten. Desa kota. Gemes aku. Oke. Jadi gitu ya. Itu yang salah itu ngasih nama itu. Desa dikasih nama kota itu membuat kita jadi renggang hubungan. Jadi retak. Tinggal di desa Kota Raya. Nggak usah pakai desa. Langsung aja ngomong tinggal di Kota Raya. Nah, kan lebih keren. Oh, kurang sombong. Jadi itu, rendahnya pelayanan administrasi dong. Rendahnya pelayanan administrasi di kecamatan ini. Terus nanti penyebabnya administrasi masih terhambur-hambur. Gitu aja sih. Kalau menurut saya. Administrasi penyebabnya administrasi terhambur itu ya nanti Anda membuat arahnya pasti ke situ. Arahnya Anda membuat apakah digitalisasi atau membuat menata arsip. Karena arsip itu sebetulnya kalau kita orang administratur sejati, arsip itu tidak dicari. Misalnya saya perlu arsipnya arsip pertanahan A gitu ya. Itu merintah ke anak buah bukan carikan saya arsip tentang tanah A gitu, bukan cari. Harusnya perintahnya ambil. Nah, kalau Anda biasa ke bengkel-bengkel Toyota, bengkel Honda motor itu kan itu rak-raknya udah ada labelnya gitu, ada segala macam. Buat kecil-kecil aja sudah terkelompok. Itu si koknya itu kan juga cuma teriak aja. Ambil baut nomor 5 gitu. Wah, bukan cari baut nomor 5. Kalau cari itu pasti di sampah, di semak-semak gitu, ambil. Artinya tempatnya pasti sudah tertata itu. Jadi arsip itu juga gitu. Usahakan pimpinan itu perintahnya ambil arsip ini. Jadi kita ngambil, benar-benar ngambil trik gitu. Ambil trik, kita sudah tahu kodenya di mana. Kalau cari, aduh pakai keringat nih, udah nggak gitu nggak ketemu, bos marah-marah lagi. Oke, paham ya? Reni ya, oke, keren, good. Ada lagi yang belum bersuara tentang 11.39? Masih ada waktu nih, masih ada waktu sedikit. 11 menit lagi. Siapa yang belum ya tadi ya? Sudah semua nih, sudah semua ya? Sinta, sudah belum? Sinta belum? Belum, Pak. Ya. Kenapa belum? Cepat. Masih menyimak teman-teman, Pak. Ya, Pak. Saya kan di OPD Puskesmas Cienjo, Pak. Oke. Ya, isu yang saya ambil yaitu kurang lengkapnya BMHP yang menunjang kualitas pelayanan. Kemudian BMHP adanya itu apa? BMHP itu apa? Bahan habis pakai, Pak. Oh, bahan habis. Iya. Pakai. Terus Maksudnya itu kertas-kertas gitu ya? Kertas bahan habis pakai itu kertas, pensil tidak, gitu. Pak. Apa? Bukan. Seperti alat infus kayak gitu-gitu, Pak. Cairan. Iya. Oke. Ya.
Ya, terus ada kurangnya komunikasi yang tidak efektif pada saat pelayanan, kemudian ketidakpatuhan mencuci tangan dengan benar. Kira-kira yang dipilih yang mana tuh? Kemarin saya aplikasikan ke APKL, saya dapatnya ini Pak, ketidakpatuhan mencuci tangan dengan benar. Ya, petugas-petugasnya masih kurang. Masih suka diginin. Iya. Nyucinya pakai mulut. Masih cuci tangannya masih asal-asalan gitu, Pak. Oke. Masih sering lupa dengan alasan. Ini juga gitu pertanyaannya. Emang kenapa kalau saya nyucinya pakai mulut gini? Ya, Pak? Kalau saya nyucinya pakai mulut gini, emang kenapa? Kan nggak benar ini. Nah, emang kenapa? Itu bukan cara yang efektif, Pak. Ya, cara efektif. Oh iya, saya tahu bukan caranya. Tapi kalau saya nyucinya nggak benar gitu, emang kenapa akibatnya? Apa? Cara penularan. Bukan caranya, saya bicara akibatnya. Kalau saya mencuci dengan benar, saya bandingkan dengan saya mencuci tidak benar, yang tidak benar ini akibatnya apa? Kalau saya nyucinya nggak benar, apa akibatnya? Tidak steril, Pak. Oke. Tidak steril, Anda sudah mulai mengerucut. Bagus nih. Kalau tidak steril, emang kenapa? Itu dapat menyebabkan infeksi, Pak. Penularan infeksi nosokomial. Oke. Infeksi itu tadi, emang udah ada kejadian? Ya, Pak. Emang sudah ada kejadian infeksi itu? Iya, Pak, sering. Itu dia isu. Kutangkap kau sudah isu. Anda harus melihatnya dari isu itu, dari akibatnya itu, bahwa misalnya tingginya pasien infeksi apa tadi itu, infeksi kolonial atau apa tadi itu. Apa itu tadi? susah juga saya ngomong. Apa? Tingginya apa? Apa? Infeksi nosokomial, Pak. Kalau itu bisa Anda lihat dari mana Anda bisa tahu itu tinggi, itu banyak orang kena infeksi itu tadi. Anda kan ngomong banyak gitu. Di mana Anda tahu kalau itu banyak? Dari kondisi pasien, Pak. Oke. Tingginya angka kunjungan pasien dengan penyakit X. Dengan penyakit infeksi kolonial itu tadi. Pokoknya nggak tahu lah. Pokoknya kolonial. Jadi soalnya habis dibilang milenial, pokoknya ini penyakit kolonial. Tingginya kunjungan atau apa ya, nggak tahu istilahnya ya. Tingginya angka pasien apa gitu. Nanti konsultasi ibu dokter itu apa namanya? Tingginya kunjungan atau apa gitu. Oke, itu dicari penyebabnya. Penyebabnya itu di masyarakat bisa jadi apa? Salah satunya cara mencuci tangan yang nggak benar. Oke. Aku berarti setuju. Nah, baru nanti Anda garap bagaimananya gitu. Jadi nanti targetnya apa Anda? Anda targetnya apa? Mencuci ini. Ngajarin orang mencuci. Mencuci tangan yang benar. Oke. Yang Anda ajarin nanti siapa? Pasien sama petugasnya, Pak. Oh, ini Anda akan lakukan di dalam rumah sakit ya, gitu. Di puskesmas gitu, bukan di luar, ya? Bukan, ya. Iya, maksudnya ya itu di rumah sakit atau di luar? Di puskesmas, Pak. Oh, di puskesmasnya ya. Ya. Jadi Anda mengajarnya kan
kan ada juga yang karena ini mewabah di suatu wilayah, terus Anda secara massal akan mendidik masyarakat, bisa jadi melalui sekolah. Misalnya Anda bekerja sama dengan sekolah, melakukan pembelajaran cuci tangan, misalnya. Kan bisa jadi gitu. Tapi ini Anda lakukan di puskesmas gitu ya. Ya, Pak. 1 bulan ngajarin orang cuci tangan, cik. 1 bulan gitu. Aduh. Jangan main air terus nih 1 bulan Anda gitu. Ya tapi intinya itu. Intinya isunya adalah kalau saya isu yang terukur adalah tingginya angka penyakit Ya, ini iya. di puskesmas ini. Penyebabnya salah satunya banyak, mungkin penyebabnya jangan satu penyebabnya. Penyebabnya agak banyak juga. Karena itu tadi ada alat ukur yang harusnya dipakai untuk men-screen atau memilih penyebab. Kalau Anda memilih siapa namanya tadi, isunya dengan APKL misalnya, penyebab ini ada yang namanya fishbone. Jadi dari faktor manusianya apa, dari faktor lingkungan. Keren. Paham ini. Berarti bagus nih dapat. Ya seperti itu. Nah, nanti ada yang ngambil penyebab salah satu dari situ, yang penyebab yang ini yang saya ambil. Misalnya mencuci tangan. Ini yang saya garap. Bukan berarti Anda nanti menyelesaikan seluruh masalah ini, enggak. Tapi paling tidak sudah mengurangi risiko-risiko itu dari sisi cuci tangan. Gitu ya. Dalam 1 bulan apa hasilnya. Itu. Kalau perlu Ya, Pak. ibu dokter itu kasih tahu suruh cuci tangan. Jangan malas cuci tangan. Dikit-dikit sakit perut. Infeksi kolonial itu namanya. Infeksi milenial. Itu yang muda. Kalau yang tua baru infeksi kolonial. jadi terbagi 2. Itu orang tua jorok. Oke, good. Ya, makasih, Pak. Oke, jadi itu. Nanti kita ketemu lagi di siang setelah break. Itu nanti kita bicara sebab-sebabnya, oke? Supaya nanti di akhir sesi benar-benar kita sudah dapat bagaimana menyandingkan. Saya sudah pernah kirim, enggak ya, nilai-nilai aneka enggak? Akuntabilitas itu nilainya ini. Sudah pernah belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah. Nah, itu nanti kita jodohkan itu dengan kita coba kegiatan. Jadi gini, setelah isu dapat gitu ya, kita wajib mencari penyebab. Nah, penyebab ini biasanya banyak, nggak bisa penyebab itu single fighter gitu ya. Jadi misalnya rendahnya capaian nilai pelajaran agama di sekolah. Tulis banyak-banyak sebabnya. Penyebabnya adalah misalnya dari faktor manusianya. Jadi anak kondisi sekolah anak-anak ini tidak ada pengawasan orang tua, ini segala macam banyak. Kemudian terus dari sisi material itu jumlah buku yang tidak memadai, perpustakaan tidak ada buku-buku agama gitu. Apalagi dari aspek metodenya misalnya. Metode yang dipakai konvensional, seperti biasa itu membosankan. Metode dan seterusnya. Nah, misalnya kita ambil metodenya baru, nggak apa-apa. Dipilihlah dari aspek metode. Metode yang dulunya konvensional, maka sekarang dipakai metode yang ini dengan melibatkan dan seterusnya, maka nanti itu yang digarap menjadi untuk melakukan pelajaran dengan metode ini tahapannya. Nah, ini meningkat ke tahapan. Tahapannya pertama misalnya melapor kepada kepala sekolah dulu bahwa akan memakai metode itu gitu. Kemudian kita mulai menyusun RPP-nya gitu ya. Ada RPP jadi. Kemudian yang ketiga metode pretest ya, dalam metode ini tahapannya ada pretest, kemudian ada juga mempersiapkan alat-alat. Mungkin kalau metode ini perlu alat, berikan alat-alat, kemudian baru
dipraktekkan di sekolah, terus di saat di terakhir-terakhir nanti ada metode untuk mengukur bahwa dengan metode yang baru ini dapatnya lebih bagus nggak ya, dengan cara post test. Kalau kayak gitu kalau di sekolah. Post test, udah selesai deh. Itu nanti pada waktu Anda menghadap ke mentor, melaporkan akan melakukan sesuatu, itu nilai apa yang Anda lakukan. Nah, itu diisi nilai. Kemudian pada waktu Anda menyusun RPP, RPP ini kegiatannya RPP. Tahapannya kan mesti mengumpulkan silabus dulu. Apakah konsultasi teman sejawat, kemudian dibuatlah RPP. Nah, pada waktu mencari silabus ini, nilai apa yang terkandung di dalamnya? Pada waktu Anda konsultasi dengan teman-teman sekolah lainnya tentang metode ini, apa, praktek apa yang Anda sedang lakukan, nilai-nilai. Kemudian terakhir RPP-nya. RPP Anda buat, apa yang sedang Anda praktekkan dengan RPP ini? Misalnya kejelasan target, kemudian tentang mutu. Nah, target itu akuntabilitas, misalnya mutu itu komitmen mutu, kemudian banyak sekali. Bahkan pretest pun Anda kalau dilakukan dengan baik, ini nilainya juga banyak nih. Nilai pretest itu ada nilai kesetaraan. Jadi dengan pretest yang terbuka, Anda tidak membeda-bedakan. Ini ada nasionalisme. Di pretest saja ada nasionalisme. Di pretest ada kejujuran, etika publik. Di pretest ada banyak sekali. Gitu kira-kira nanti. Nanti kita agak ambil satu sampel, nanti coba kita diskusikan macam gini, dialog, supaya yang lain dapat merasa, dapat feel-nya gitu. Tadi kan begitu saya tanya gimana nih isunya, Anda sudah mulai ada feel-nya. Kayaknya saya ini juga sebab, itu artinya udah dapat feel-nya, senang saya. Gitu. Mudah-mudahan yang di kegiatan dan tahapan ini juga ada dapat feel-nya itu. Gitu. Oke, ada pertanyaan tuan-tuan dan nyonya-nyonya dan nona? Ada pertanyaan? Tadi siapa yang terlempar-lempar tadi ya? Keluar, masuk, keluar. Siapa ya? Ini 10 kan memang ya jumlahnya ya. Siapa yang tadi WA saya? Pak, saya terlempar lagi, Pak. Saya terlempar. Siapa? Atau di grup yang satunya tadi ya? Kok baru sekarang masuk? Oke, ada pertanyaan? Tidak? Aman saja? Oke. Tadi saya katakan usahakan kalau dua Anda APKL rasanya juga masih nggak gitu-gitu amat gitu. Minimal 3 lah ya. Isu itu 3. Supaya APKL itu nampak indah. Anda dikasih USG nggak? USG. Nah ini ada pakai nggak kira-kira? Ada pakai juga nggak? Pakai. Ya? Pakai Pak. Siap pakai Pak. Oke, jadi saya kasih informasi gini. Setelah Anda dapat 3 isu misalnya, Anda APKL. Kalau di APKL itu muncul nomor 1, 2, 3 gitu ya, yang nomor 1 yang Anda pilih, dan Anda yakin nomor 1 ini juga iya, sebetulnya nggak usah di USG. Ngapain di USG lagi? Cukup 1. Anda sudah menganalisis dengan APKL. Titik, sudah. USG itu bisa jadi kalau gini, kalau Anda ragu dengan ini misalnya ngitungnya beneran nih, kan Anda pakai APKL kan sudah ada setel angkanya bahwa ya supaya yang ini yang saya pilih saya kasih 5 karena saya udah milih ini. Orang tua kok ditipu. Ku tahu yang ku mau. jadi udah nggak usah Anda USG lagi. APKL saja, begitu APKL ketemu ini yang saya tetapkan untuk saya selesaikan gitu. Nah, biasanya itu kalau kita sampai 2 kali itu ada banyak, terus ketemu 4 pun saya masih ragu gitu ya. 4 ini selain APKL saya coba tes USG. Wah, gitu.
Jadi ini yang serius gitu, misalnya sangat serius dan sangat ketat angka ini. Coba maksudnya di USG itu kita pandang dari view lain cara memilihnya. Kalau itu tadi kan aktual, problematik, tapi ini lebih dilihat, kalau USG lebih dilihat dari problemnya. Urgensi dari problemnya. Jadi dari isunya itu urgensinya gimana sih gitu ya. Gimana growth-nya gimana? Kalau G-nya growth, kira-kira kalau nggak ditangani, yang mana nih yang bisa berkembang jadi meledak gitu. Kalau yang ini enggak, yang ini meledaknya tapi lambat, yang ini lebih cepat. Nah, yang ini berarti kan gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau Anda dengan APKL sudah it's okay saja, why not ditetapkan APKL. Yang penting Anda nanti bisa tampilkan bahwa kami sudah melakukan analisis dengan memakai APKL dan yang muncul yang prioritas seperti ini, dan ini sudah kami sepakati dengan Pak Mentor gitu atau Bu Mentor. Ini yang kami pilih. Selesai. Bahkan sebetulnya kalau Anda ada order isu dari mentor, kepala puskesmas bilang gini, di sini nih, you kan di administrasi, Pak Camat bilang gitu, you kan di administrasi, udah deh administrasi itu aja gitu. Itu pun satu boleh. Tanpa analisis. By order. Cuman ya itu, sebaiknya nanti value-nya jadi nggak keren gitu. Jadi misalnya mentornya minta administrasi, nah carikan isu-isu pendamping supaya Anda juga bermain dengan APKL gitu. Ini trik supaya nilainya plus. Kan nggak susah bikin APKL juga nggak susah gitu. Kenapa tidak? Bikin isu juga, isu yang kedua pendamping, kalau itu mau sebab ya urusan Anda lah gitu ya. Nggak ngaruh ke saya gitu. Misalnya gitu ya, misalnya. Yang satu memang benar-benar isu yang Anda letuskan dari masyarakat gitu ya. Yang pendampingnya ini isu-isu tapi berbau-bau sedap. Bau sebab gitu ya. Bau sebab ya nggak apa-apa juga. Yang penting ada pendampingnya, terus Anda Anda ingin menunjukkan bahwa Anda pakai APKL loh gitu ya. Tambahin dong nilainya kan. Gitu bahasa terangnya kan gitu. Jangan cuma 70,72, 73. Kalau pakai APKL jangan bisa 80 kan lumayan. Effortnya nggak terlalu banyak. Nah, yang penting lagi ya itu yang fishbone. Fishbone itu kemarin udah dijelasin ya sama Pak Mius. Pak Muiz. Sudah ya? Dijelasin nggak secara detail nggak? Ibu Aspin kita Pak. Bu Aspina. Oke, salah. Oh, berarti dijelasin dong apa itu fishbone kan? Iya, siap. Sudah dijelaskan. Oke. Iya, usahakan pakai tuh fishbone. Pakai. Jadi penyebab. Jadi kan kalau sebenarnya ini kejadian sebenarnya ada sesuatu jeger gitu, ada isu yang hoax misalnya, apa gitu. Hoax atau bukan gitu. Nah, isu yang sebenarnya itu kan penyebabnya banyak sekali, luas sekali. Otak ini kan supaya nyaman kerja otak, maka dibuatlah fishbone, dikelompok-kelompokin dari faktor manusianya. Nah, baru kita diskusi khusus tentang manusia. Yang lain jangan dipikirin, oke? Manusianya. Kenapa manusianya ini? Oke, ini selesai, tumpuk di sini, taruh di tulang yang sini. Terus sekarang kita jadi metodenya. Ayo kita ngomongin metode. Sebenarnya fishbone itu alat bantu untuk kita brainstorming. Jadi kalau kita ber-20, ber-10, ber-3, ber-4, ayo brainstorming tentang ini. Brainstorming itu orangnya bagaimana? Itu sudah tulis-tulis saja. Nggak ada diskusi dia, tulis. Jadi ini karena Anda sendiri ya Anda brainstorming sendiri, tulis manusia itu gimana. Baru nanti setelah jadi prosesnya harusnya dipilih itu didiskusikan lagi.
Kita pilih yang mana nih? Jadi sudah stop diskusi yang sana, kita pilih yang mana nih yang selesaikan. Misalnya dari aspek manusianya, dari manusianya itu yang menonjol yang ini nih. Dari metode yang menonjol yang ini, dari ini yang ini. Gitu. Nah, kita pilih yang mana? Misalnya dari metode kita ambil, bisa jadi dengan metode kita perbaiki, manusianya juga ikut terbaiki. Gitu. Maka ini menjadi kekuatan kita, bagusnya dicurahkan ke memperbaiki metode. Kalau ternyata dengan orang, kita perbaiki orang-orangnya dan metodenya dengan langsung bisa berubah, ininya langsung berubah dengan sendirinya, ya orang yang kita perbaiki. Tapi dalam konteks ini kita nggak perlu terlalu ideal begitu. Itu teoritik kayak gitu, dan nanti belajar sendirilah ya. Jadi Anda tunjukkan fishbone-nya, Anda gambar-gambar gini, terus Anda jelaskan, Anda memilih yang misalnya metodenya, metode pembelajarannya gitu, akan saya pakai di sini. Ya sudah. Kemudian di puskesmas penyebabnya ada masalah dari pasien-pasiennya sendiri, dari fasilitas apa, model dari metode nggak tahu metode apa. Ini dipilih misalnya dari pasiennya orang-orangnya ini mencuci tangannya yang nggak baik. Kalau dari lingkungannya bisa jadi ya bukannya enggak, tapi kita abaikan, ini sekedar untuk mendampingi supaya bahwa kita itu sebetulnya memilih loh pakai metode ini gitu. Nah, ini ujung-ujungnya ke arah kita meraih nilai yang agak lebih bagus dibanding kita tidak memilih, tidak mengatakan kita tidak pakai sistem untuk memilih. Gitu. Gitu kira-kira Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Ini sudah jam 12, sebaiknya kita tidur sejenak. Ya, oke, segitu ya. Mudah-mudahan paham, nanti kita coba bedah lagi yang di bawahnya. Oke, gitu Pak Asri, boleh? Ini sudah jam 12. Bagaimana? Sudah mulai? Iya, Pak. Benar sekali, Pak. Sudah persiapan sholat zuhur kita, Pak. Iya. 12.15. Ya. Oke. Jadi, rekan-rekan, jam 12.10 menit. Di tangan saya, Pak ya. Nah, tadinya kan 12.15. Kita istirahat sejenak. Sebentar kita lanjutkan ya. Jadi kembali dulu beristirahat, pulihkan tenaga, mata yang saya lihat masih ada melek-melek semua ini. Ya. Siap, Pak. Ya, semoga sebentar setelah istirahat sejenak balik sehat, segar kembali. Ya, Pak Bambang. Terima kasih, ya, Pak. Sip, jam 13 ya. Oke, jam 1. Oke, terima kasih. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 1 ya. Oke, terima kasih. Siap. Assalamualaikum, Pak Sri. Terima kasih, Pak.